Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BSTE kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BSTE ini. Yang pertama dari kegiatan usaha bergerak di bidang usaha properti. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Untuk segmen usaha dan marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BSTE. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Paraga sebesar 32,48%, Eka Sentra sebesar 25,63%, masyarakat sebesar 40,67% dan Treasury sebesar 1,22%. Dan kita lihat dari segi kinerjanya untuk secara 2020 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,6%. Jadi lumayan mengalami kenaikan ya teman-teman dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan teman-teman untuk di sektor properti kita perlu memperhatikan namanya recurring income ya teman-teman. Jadi untuk di 2020 recurring income-nya sebesar 17,8% dan di 2021 untuk recurring income-nya sekitar 13,6%. Terus dari segi net profitnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman dibanding dengan tahun 2020 dan kenaikannya sebesar 377,8%. Tetapi sebenarnya masih setengahnya ya teman-teman dibanding dengan tahun sebelum Covid yaitu di 2,8 juta. Terus untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 0,8%. Untuk dari segi hutang mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 3,4%. Dan dari segi modal mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,1%. Dan teman-teman di sektor properti juga kita perlu memperhatikan namanya land bank ya teman-teman. Jadi mereka masih tanah yang belum dibangun, mereka masih punya tanah atau enggak, karena sektor properti ini kan memang mereka butuh tanah ya teman-teman untuk membangun dan mereka menjual kepada masyarakat. Dan untuk land banknya di 2020 dengan 2021 kalau kita lihat mengalami kenaikan ya teman-teman dari segi luas tanahnya ya teman-teman. Jadi mengalami kenaikan dan menurut saya ini juga merupakan hal yang bagus ya teman-teman, yang dimana mereka beli tanah terus nanti kedepannya untuk proyek kedepannya mereka untuk membangun tanah tersebut. Dan teman-teman ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 17,71%, jadi mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Tetapi memang untuk NPM dari rata-ratanya sebelum tahun Covid ya memang masih jauh ya teman-teman. Terus untuk dari segi EPS-nya di 63 dan membuat PER-nya di 15,36 kali. Untuk dari segi PER-nya teman-teman mengalami penurunan cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau dibilang dari sebelum-sebelumnya juga sebenarnya PER-nya masih termasuk tinggi. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1693 dan membuat PBV-nya di 0,58 kali. Tetapi kalau kita lihat secara histori PBV, mungkin ini merupakan PBV yang paling rendah dari saham BSTE. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,71 kali dan ini juga DER-nya masih bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 3,75% dan ROA-nya di 2,19%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 975 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.600. Jadi masih memiliki margin of safety 64%. Dan teman-teman sebelum ke kesimpulan, saya ada membuat website. Jadi websitenya adalah valuestock.id dan teman-teman bisa mendapatkan 4 hal ya teman-teman. Jadi ada dari video, ada sekitar 20-30 video yang teman-teman bisa belajar tentang analisa fundamental. Ada ebook ya. Habis itu teman-teman juga bisa melihat intrinsic value 700-an emiten ya, sama watchlist yang saya miliki. Terus teman-teman juga bisa invest with Mimin ya dengan saham yang sedang saya hold. Terus jika teman-teman mau, teman-teman bisa mengupgrade ke VIP class yaitu lifetime user sama private class sama video tambahan. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa untuk BST ini saya berikan sesoke karena bisnis ini saya lihat
tidak akan mati ya teman-teman, jadi bisa bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan sesoke karena mereka masih memiliki land bank yang cukup besar. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk BSDE masih belum royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BSDE ini. Jadi kalau teman-teman sudah mengikut saya dari sebelumnya, untuk saham BSDE ini sebenarnya saya sudah punya posisi ya teman-teman. Dan alasan saya beli adalah memang mereka memiliki tanah yang lumayan besar juga di Kalimantan ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya IKN ya atau ibu kota baru, misalnya mau bangun di situ ya mungkin BSD bisa kecipratan juga dari saham atau proyeknya mereka. Jadi alasan saya beli BSD ini juga memang saya melihat lembengnya yang cukup besar ya teman-teman, dan dari segi bisnisnya yang lumayan besar juga. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya ada mempunyai website valuestock.id. Jadi teman-teman bisa berkunjung langsung ke websitenya. Atau teman-teman bisa klik link di bawah deskripsi ya. Nanti saya akan tinggalkan di deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin disebutkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.